Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kena prank ya kemarin ya, nunggu-nungguin reshuffle, bukan reshuffle kabinet, bukan hanya Anda, saya juga sih. Tapi saya sih nggak kemarin karena saya punya kegiatan lain. Jadi nggak terlalu nunggu-nunggu. Tim saya yang nungguin soal soal apakah akan ada reshuffle kabinet atau enggak. Kan orang kalau reshuffle kabinet biasanya harus breaking news gitu ya, bagi ya. Iya, Oke, hari ini kita ajak Anda ngobrolin kenapa kemarin nggak terjadi reshuffle kabinet gitu. Terus apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana dengan nasib Anies? Karena orang selalu bertanya-tanya seperti itu. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh lu kok tiba-tiba bikin manuver bertemu dengan Golkar gitu. Terus Pak Jokowi ternyata memilih pergi ke Bali daripada urusannya reshuffle gitu. Terus bagaimana dong hubungannya Pak Jokowi dengan Ibu Megawati karena sebenarnya yang pengen banget reshuffle kan PDIP gitu. Kok sekarang malah nggak ada reshuffle? Saya kira itu menarik itu Mbak untuk kita bicarakan dan juga bagaimana masa depan nasib Pak Jokowi juga kemarin Mahkamah Konstitusi juga sudah mengeluarkan keputusan bahwa presiden 2 periode itu tidak boleh menjadi cawapres gitu ya. Nah ini menurut saya isu-isu itu sangat sangat menarik Mbak untuk kita bahas. iya, iya Mas Ersu. Selain itu juga ada saat ini lagi rame nih digoreng nih Mas Ersu soal eh, Pak Anies itu yang rupanya datang ke Solo ya, ke Sukoharjo bertemu dengan para dalang yang katanya itu membuka sebuah kafe begitu dan dia diundang untuk ikut meresmikan pembukaan kafe tersebut. Dan kemudian itu dinyatakan oleh Gibran gitu kepada media bahwa dia memang menyatakan bahwa betul Pak Anies datang ke Solo tapi tidak ada rencana bertemu dengan saya dan kemudian dia langsung pulang ke Jakarta dengan menggunakan private jet gitu atau jet pribadi. Nah, yang ditangkap adalah soal itunya, private jetnya itu tadi itu ramai sekali di media sosial dan juga Dua kali dong ya. Ini yang kedua kali kan waktu dari Aceh terbang ke mana ke Riau kan juga menggunakan Mhm. menggunakan ke Padang dulu ya, ke Padang dulu terus Sumatera Barat ya. Mhm. Sumatera Barat terus ke Riau kan waktu itu juga menggunakan private jet dan waktu itu juga ramai juga ya. Gitu Iya, ya. iya, iya betul. Mhm. Oke. Oke, itu menarik juga. Jadi ini satu klaster lah pembicaraannya. Di luar isu itu apa yang masih menarik untuk kita bicarakan? Mungkin indeks transparansi apa namanya indeks korupsi, indeks korupsi Indonesia yang terjun bebas Mas Bebas itu dan ini memprihatinkan sekali. kalau Mhm. nggak salah ini kembali lagi ke masa awal pemerintahnya Pak Jokowi, awal pemerintahan Pak Jokowi ya, ratingnya sekarang ini ya, turunnya ya. Malah lebih rendah lagi Mas Ersu. Ada Jadi lagi ini ya? sebenarnya yang terendah selama masa reformasi. Jadi Oh, sejak tahun 98 inilah yang terendah. Karena masa awal pemerintahannya Pak Jokowi atau akhir dari Pak SBY itu eh 30 sekian ya, saya lupa gitu. Tapi memang memang ini yang paling rendah. Biasanya ya kalau yang tahun lalu saja itu turunnya 1 poin dari 39 ke 38. Tapi ini yang mengejutkan adalah turun langsung 4 poin begitu. ya ya Mhm. ya. Jadi lengkap sudah ya. Ya. IQ-nya juga rendah, ini korupsinya rendah, apalagi pokoknya semua rendah semua gitu ya. Nasibnya. Oh ya betul, betul Mas Ersu. Ini saya lihat nih, saya lihat datanya. Jadi tahun 2000 itu naik ya, naik dari dari masa Pak SBY naik-naik sampai 34, kemudian naik 36, 37, tapi kemudian yang tertinggi adalah di skor 40. Tapi kemudian terjun bebas. Betul, ini 2014 itu di masa akhir Pak SBY itu berhasil naik dari sebelumnya itu lebih rendah lagi ya 34. Ini memprihatinkan banget sih Mas Yesu karena selama ini kan naik 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 terus ya. Memang dari 40 sempat terjun ke 37 tahun 2020 naik lagi 38, ini terjun bebas jadi 34 lagi. Oke, ya. Jadi Mhm. kelas kita sama dengan beberapa negara Afrika gitu ya, dan lebih rendah dari Timur Timur dan negara di Asia, Asia Tenggara lainnya ya. Prihatin banget ya nasib kita. IQ Iya. kita juga. IQ-nya kita sama dengan Timur Timur. Tapi soal persepsinya orang Timur Timur walaupun sama dengan kita kelasnya, tapi mereka lebih bersih dari kita gitu ya. Iya. Jangan dijawab bahwa oh, kan memang Timur Timur nggak ada yang bisa dikorupsi. Namanya korupsi korupsi aja deh gitu. Oh, itu yang kita kan sekelasnya sama kita di bawahnya Timor Timur ya, karena Timor Leste ini malah justru di atas 40. Dia Ya. skornya 42. Kemudian Malaysia 47 itu tinggi. Kalau yang tertinggi di ASEAN itu memang Singapura, dia 83 begitu. Nah, kita juga di bawahnya Vietnam dan Thailand.
Thailand itu 36, Vietnam juga sama 42, tinggi ya itu. Dan kemudian kita kalau dikatakan oleh TI itu kita sekelas itu dengan Malawi. Nah, Betul kata dari Malawi itu kan Afrika ya, dan kemudian dengan Gambia. Gambia ini bahkan penduduknya tidak sampai 2 juta begitu, dan kemudian yang memang apa namanya, ekonomi dan politiknya itu memang jauh begitu ya. Negara-negara yang masih negara-negara yang bukan negara berkembang lah masih masuk kategori negara miskin, karena hampir 50% penduduknya itu termasuk negara miskin, dan kita masuk ke dalam itu begitu Mas Hersu. Padahal kata Pak Jokowi, kita ini menjadi tujuan apa, investasi di seluruh dunia begitu kan, menjadi rebutan. Nah, bagaimana mungkin dengan indeks persepsi korupsi yang rendah seperti ini kita bisa mengklaim diri sebagai nggak negara mungkin. yang direbutkan? Ya, kalau dalam situasi semacam itu mungkin yang akan masuk adalah negara-negara yang nggak peduli dengan masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah korupsi Ya. dan sebagainya, cashback Mhm. seperti Cina gitu itu ya dia pasti nggak peduli. Tapi kalau Mhm. negara yang berasal dari negara-negara Mhm. yang cukup maju, dia yang peduli dengan soal ya soal apa soal Penegakan hukum, penegakan ya. hukum, pasti mereka nggak akan masuk ke Indonesia. Karena apa? Itu dampaknya seperti kita pernah juga bahas, kalau apalagi yang mereka perusahaan-perusahaan terdaftar di misalnya New York Stock Exchange misalnya, itu jadi Ya. persoalan kalau kemudian mereka berinvestasi di negara-negara yang korup gitu, karena biasanya pasti ada cashback apa dan sebagainya dalam Ya. proyek-proyek yang sedang dibangun di Mhm. situ. Jadi ya ini memang melengkapi semua keburukan yang ada gitu. Jadi memang ya nggak ada dasarnya Pak Jokowi untuk meneruskan lagi masa apa kepemimpinan 3 periode itu. Nah, kita masuk ke situ saja ya Mbak ya. Yang ini udah kita Mhm. bahas nih ya soal indeks korupsi ini ya. Nah, kita fokus sekarang satu topik utama. Kemarin memang Mhm. banyak sekali orang yang bukan hanya orang, semua media itu berspekulasi Mhm. kan gitu, Ya. menyebutkan bahwa akan ada reshuffle, dan yang disebut-sebut itu kemudian dua orang menteri Nasdem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan pada waktu itu, apalagi Mhm. dikait-kaitkan dengan persoalan mereka tidak hadir di sehari sebelumnya ada rapat kabinet terbatas, dan waktu itu kan Pak Jokowi juga menjawab sekenanya, ditanya kenapa ya mereka mungkin keluar kota dan sebagainya gitu. Tapi kan kita tahu juga itu ada pertemuan dengan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi pada hari Kamis yang lalu ya, yang Mhm. dan itu kemudian muncul di tengah-tengah ketika Demokrat akhirnya memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Ya. baca pres 2024 gitu. Mhm. Nah, orang kemudian berspekulasi ada apa? Apakah Pak Surya Paloh ditekan gitu oleh Mhm. Pak Jokowi untuk menarik pencapresan Anies Baswedan gitu. Tapi kalau lihat bahasa tubuhnya itu kan mereka sudah nyaman lagi karena Pak Jokowi mengantarkan Pak Surya Paloh sampai ke halaman kan gitu. Tapi Ya. kemudian kita mendengar memang ada persoalan Anies, dan Pak ini komplain gitu, Pak Jokowi komplain bahwa kenapa kok tidak berkomunikasi ketika mendeklarasikan Anies. Dan ini kan yang Mhm. mengganggu hubungan mereka selama 3 bulan terakhir gitu ya, sehingga Pak Surya Paloh itu pergi ke mana ke Jerman untuk Vietnam. berobat, Mhm. dan tidak hadir dalam pernikahannya Kaisang. Ini kan padahal pernikahan yang terbesar nih sepanjang sejarah keluarganya Pak Jokowi ya, kan anak bungsu, anak laki-laki kan biasanya kadang-kadang ada tradisi semacam gitu ya. Ini kalau Mhm. dari perspektif sosiokultural Jawa, ini apa yang dilakukan oleh Pak Pak ini Pak Pak Surya Paloh ini istilahnya Mhm. ngelungani Mbak, meninggalkan itu gitu, dan itu sering dilakukan oleh Pak Jokowi dulu, ketika ingat ya Pak Jokowi ketika ada unjuk rasa kan beliau selalu sering Ya. begitu. Waktu Mhm. 212 beliau tiba-tiba meninjau proyek di Bandara Mhm. Cengkareng, padahal sebenarnya nggak ada yang sedang ditinjau kan gitu. Terus ada Mhm. mahasiswa rame, beliau malah ketemu bebek, melihat peternakan bebek di Kalimantan Tengah atau di mana gitu-gitu. Ini memang ada culture semacam itu. Gua kalau nggak suka, gue pergi, gue Mhm. tinggalin aja gitu, itu caranya, itu Mhm. yang dilakukan oleh Surya Paloh kan. Jadi dia, tapi Mhm. akhirnya kan dipanggil secara mendadak dan kelihatannya cair. Nah, yang sejak awal saya pribadi dan juga kita yakin bahwa itu tidak akan di reshuffle atau dalam artian ditendang semuanya gitu, Mhm. kan itu dari bahasanya satu, Pak Surya Paloh setelah selesai pertemuan itu mengumpulkan semua kader atau petinggi Partai Nasdem dan menyatakan bahwa kita instruksinya tetap mengawal pemerintahan Jokowi sampai akhir periode. Itu Ya. artinya apa? Artinya itu nggak akan keluar dari kabinet dong kalau pernyataan itu. Kalau
Artinya kalau toh mungkin ada reshuffle, saya menduga ya reshuffle-nya parsial, mungkin satu dua yang di reshuffle, itu tidak semuanya di reshuffle. Tetap ada menteri di kabinet itu. Kita kan dugaan kita begitu. Tapi kenapa kita menduga begitu? Karena kan yang menekan sangat keras kan PDIP ya, gitu ya. Bagaimanapun kan Pak Ibu Mega ini ya stakeholder utama dari Pak Jokowi, yang itu harus diperhatikan oleh Pak Jokowi. Tetapi kita tahu hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega sedang tegang kan gitu. Makanya kita memperkirakan, saya kira nggak mungkin ya Pak Jokowi itu kemudian menendang Nasdem dari kabinet, dalam artian tiga-tiganya ditendang gitu, karena itu kan memperlebar front pertempuran, menambah front pertempuran. Sekarang sedang bertempur dengan Ibu Megawati, terus tiba-tiba nambah lagi dengan Pak Surya Paloh, dan apalagi kemudian ini kaitannya kan dengan Anies Baswedan yang potensial menjadi presiden ke depan. Kalau Pak Jokowi juga memutuskan semacam membakar perahu dengan Anies, kan ini juga berbahaya buat Pak Jokowi. Nah, itu dugaan-dugaan yang kemarin duga, tapi kita nggak nyangka bahwa kemudian Pak Jokowi memilih opsi nggak melakukan reshuffle, setidaknya sampai kemarin. Ini masih akan terus, ini akan ada desakan reshuffle-nya akan muncul terus gitu. Tapi kita juga terkejut kok tiba-tiba Pak Surya Paloh itu melakukan safari bertemu dengan Erlangga Hartarto gitu ya. Itu sebenarnya nggak tiba-tiba, karena itu sudah diumumkan juga oleh Sugeng Suparwoto dalam sebuah dialog di CNN. Dia menyatakan 2 hari lagi nanti saya buka aja, 2 hari lagi nanti akan ketemu Golkar. Saya sih yakin itu berarti kalau udah begitu itu bukan bagian dari paket kesepakatan antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi, karena nggak mungkin Pak Erlangga itu berani bertemu dengan Pak Surya Paloh dalam situasi semacam ini tanpa ada blessing dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya kan gitu. Dan dilakukan pada hari seharusnya itu pada saat terjadi reshuffle kan gitu. Media kan menduganya begitu. Pak Jokowi kan kemarin bilang begitu, ditanya ketika ulang tahun PSI, Pak Jokowi tanya apakah besok akan ada reshuffle kabinet. Oh iya ya, besok itu Rabu Pon, dan besoknya Kamis. Kan ditanya lagi sama wartawan, ada reshuffle, ya ditunggu saja kan gitu. Jadi bahasa Pak Jokowi itu udah rileks sekali bahasanya ketika itu kan gitu. Jadi tiba-tiba kan ada orang menafsirkan, wah ini Surya Paloh sama Erlangga nantangin Jokowi. Saya kira enggak, itu pasti akan ada deal. Nah, dealnya apa? Ini yang saya kira menarik sekali, Mbak Agi. Iya, iya Mas Sersu. Memang informasi yang berseliweran itu banyak sekali ya. Banyak sebagian orang yang memang meyakini bahwa pada Rabu Pon kemarin itu akan terjadi reshuffle, maka menunggu sejak pagi. Tapi ada juga yang memang sudah tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Apalagi yang mereka yang bertemu dengan Pak Mahfud pada malam sebelumnya, yaitu pada malam Rabu begitu, yang menanyakan, Pak Mahfud ini kan suka ceplas-ceplos begitu kan, dan dia ditanyakan apakah betul besok akan ada reshuffle gitu, dan kemudian Pak Mahfud, saya rasa besok saya nggak ada undangan ke istana. Nah, dia tidak mengatakan bahwa tidak ada reshuffle, tapi dia memberikan clue, besok saya tidak ada undangan ke istana begitu. Artinya kalau seandainya memang ada reshuffle, biasanya para Menko itu kan memang ikut menjadi yang diundang begitu di sana untuk mendampingi pengumuman tersebut begitu Mas Hersu. Dan kemudian juga apa yang terjadi pada Pak Jokowi, yaitu tanda-tanda sebelumnya bahwa pada misalnya hari Senin dia melakukan rapat begitu kan, Pak Jokowi ini ke maraton nih selama beberapa hari terakhir kemarin, maraton melakukan rapat dengan kabinet. Pada hari Senin dia melakukan rapat, tapi Menkominfo yaitu Johnny G. Plate itu kan datang di situ. Dan kemudian pada hari Selasanya dia juga melakukan rapat lagi, ini soal perberasan nasional gitu ya, harga beras yang ini memang melambung tinggi saat ini. Itu ada Pak Budi Waseso, tapi ternyata Pak Mentan, Menteri Pertanian, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo, itu tidak ada begitu kan. Terus kemudian juga rapat yang lain juga tidak ada Ibu Siti Nurbaya, yaitu dari Nasdem juga. Nah, ini yang kemudian orang kemudian berspekulasi bahwa ini pasti nih dia tidak diundang. Dan kita juga kalau kita melihat memang apa alasan Pak Jokowi memang tidak terlalu kuat, karena pada kemarin itu pada saat soal perberasan saja di situ ada Julhas, ada Zulkifli Hasan, kemudian itu ada Ketua Bapanas Badan Pangan Nasional yaitu Pak Arief Prasetyo begitu kan. Jadi lengkap. Kenapa Mentan tidak diundang juga, padahal dia berkaitan dengan itu, karena Mentan kan selalu mengklaim bahwa jumlah stok beras nasional itu sangat-sangat mencukupi, bahkan melimpah, sementara
dari Pak Zulhas, kemudian dari Pak Budi Waseso itu mengatakan bahwa kita saat ini bisa dikatakan dalam kondisi kekurangan begitu, kekurangan beras. Nah, seharusnya itu ada Pak Mentan di situ, tapi menurut Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan dia mengatakan ya karena ini adalah untuk produksi dan itu tidak berkaitan, ya, memang tidak dilibatkan. Nah, ini ngeles Distribusi ya, saja. maksudnya untuk distribusi ya, bukan untuk. Maaf, adalah untuk distribusi. Sementara kalau Pak Mentan kan itu adalah untuk produksinya. Jadi untuk distribusi orang yang melakukan produksi kerja produksi itu tidak dikaitkan dalam hal ini. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Pak Zulhas. Pak Zulhas juga mengatakan demikian sebagai alasan tidak diundangnya Pak Mentan. Tapi karena isu reshuffle ini berhembus sangat kuat, maka orang berasumsi bahwa bukan seperti itu kejadian yang sebenarnya, begitu kan? Dan kemudian selain itu juga apa yang dikatakan Pak Zulfan pada sebuah diskusi di media begitu Mas Hersu di diskusi politik dia juga mengatakan berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng Suparwoto itu sebelumnya bahwa dia ketua salah satu petinggi Nasdem ini Pak Sugeng ini kan dia membocorkan apa pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi yang apa isinya yaitu Pak Jokowi yang kemudian mengatakan bahwa mencalonkan Anies kok saya tidak diberitahu, kurang lebih demikian. Kalau menurut Pak Zulfan ternyata Pak Jokowi itu sebenarnya tahu bahwa Anies itu akan dicalonkan, tapi rencananya atau tahunya Pak Jokowi itu bahwa Anies akan dicalonkan menjadi wakil presiden begitu. Kalau menurut perkataan dari Zulfan Lindan ini dicalonkan menjadi wakil presiden saja Pak Jokowi tidak mau, apalagi kemudian dicalonkan menjadi presiden, menjadi capres. Nah itu yang mungkin kemudian membuat antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini memang kemudian terlihat menjauh atau situasinya hubungannya kemudian menjadi mengeras gitu Mas Hersu. Ya kita melihat kalau kemarin tidak jadi ada reshuffle, saya juga melihat seperti Mas Hersu ya. Ini Pak Surya Paloh juara nih bisa mengatasi hal tersebut begitu. Tapi memang betul mungkin banyak sekali terjadi pergolakan di dalamnya, deal-deal politik dan sebagainya. Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Pak Jarod Saiful Hidayat yaitu pada awal Januari kemarin, pada awal Januari dia mengatakan reshuffle itu pasti akan terjadi. Berkali-kali dia mengatakan itu pasti. Hanya saja mungkin bisa terjadi sekarang bulan Januari atau 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang. Dia mengatakan demikian. Sementara kalau dari Ngabalin dari KSP itu kan kemarin dia mengatakan bahwa besok akan ada reshuffle gitu kan. Dia memastikan kalau tidak ada arah melintang, tidak ada apapun besok akan ada reshuffle. Tapi yang lebih keras adalah memang betul dari pihak PDIP itu sudah meyakini bahwa Pak Jokowi ini pasti akan melakukan reshuffle. Nah, betul. Ini kita melihatnya bukan sesuatu yang final, bukan sesuatu yang final bahwa Rabu Pon sudah berlalu, Pak Jokowi tidak jadi mereshuffle, bisa jadi ini akan dilakukan pada pekan-pekan atau bulan berikutnya. Oke, mari kita baca ya apa-apa yang kemungkinan-kemungkinannya ya. Satu, orang kan mencurigai Pak Surya Paloh sekarang ini. Dia mungkin bisa saja dia melintir gitu ya, karena ada deal dengan Pak Jokowi dia akan melintir karena hari ini kan rencananya juga hari ini kan ada demo ini ya, demo ke Nasdem Tower gitu yang mengatasnamakan pendukung Anies gitu yang meminta agar Pak Surya Paloh betul-betul pokoknya harus komit untuk mendukung Anies gitu ya, dan kemudian sudah ada bantahan ya katanya itu bukan dari timnya Anies gitu ya Mbak ya, dari siapa, Tata Ujiati yang bilang ya Mbak ya. Ya, Tata Ujiati ini adalah pendukung Anies ya. Terus kemudian dia staf di gubernur ya, TGUP. Dulu TGUPP begitu ya. Dulu TGUPP dia juga pernah memang dia memiliki kompetensi. Tim apa sih TGUPP itu? Tim gubernur untuk percepatan pembangunan ya. Iya, tim untuk membantu. Stafnya Anies. Anies dan juga dia pernah menjadi komisaris ya Mas Hersu. LRT ya. MRT apa kalau tidak salah ya. Di LRT-nya Mbak. LRT ya, karena memang dia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni kalau saya melihat dari Mbak Tata ini. Dan dia mengatakan bahwa selama ini kalau relawan Anies itu rupanya ada sekitar 201 titik simpul dari relawan Anies dengan nama masing-masing dari berbagai daerah, dan itu rupanya tergabung dalam sebuah forum komunikasi atau Forkom. Dan kemudian mereka yang sudah mendaftarkan ke Polda Metro Jaya untuk pemberitahuan
mereka melakukan demo ke Nasdem Tower pada hari ini itu tidak masuk namanya ke dalam Forkom tersebut. Jadi dan Ah, nama organisasinya pun juga tidak ada begitu. nah, ini kan menarik ya, karena saya membayangkan begini, katakanlah gitu, ada deal dengan Pak Jokowi. Kita tidak tahu seperti detailnya dealnya seperti apa. Ini yang pertama ya dari sisi Pak Surya Paloh gitu. Dan kelihatannya ya memang terjadi deal, karena tidak mungkin kalau tidak terjadi deal, tidak ada reshuffle. Yang kedua, tadi sekali lagi dia Erlangga berani ketemu sama Pak Surya Paloh. Surya Palohnya berani, tapi Erlangganya nggak mungkin berani kalau tanpa ada blessing dari Pak Jokowi kan, pasti itulah ya. Dan nah, kalau kita membayangkan katakanlah misalnya seperti yang dicurigai oleh para pengunjuk rasa yang kita nggak tahu apa motif dari para pengunjuk rasa dan Ya. siapa yang mengirim pengunjuk rasa itu, kemudian ada kekhawatiran Surya Paloh melintir, saya membayangkan begini, ini kalau Surya Paloh melintir, ini itu bisa apa semua nggak jadi dapat apa-apa, nih gitu loh ya. Kan satu konsekuensinya kalau memang Surya Paloh melintir, ya Anies bisa batal pencapresannya gitu kan. Dan spekulasi itu kan semakin kuat kemarin, meskipun akhirnya ada penjelasan kenapa kok pada waktu PKS menyampaikan deklarasi di bandara ternyata tidak hadir perwakilan Nasdem. Saya waktu itu sempat menyebutnya hadir, tapi ternyata belakangan saya baru sadar, oh saya salah, saya salah. Sekalian saya ralat ya pernyataan ini ya. Jadi tidak hadir. Berarti kan ini mengindikasikan tidak nyaman dong. Berarti Nasdem nggak terlalu menyambut ini. Orang bisa menyimpulkan seperti itu kan. Sama kemudian orang akhirnya berkait-kaitkan, loh, kenapa setelah pada hari Agus Harimurti menyampaikan pengumuman dukungan terhadap Anies Baswedan, kok Surya Paloh malah ketemu dengan Pak Jokowi kan gitu, sama aja kan itu sebenarnya peristiwanya sama semacam itu. Nah, itu kalau itu terjadi, ya itu bisa berantakan. Apalagi kemudian kita membaca statement dari Demokrat kan kemudian belakangan bahwa oh ini memang koalisi Anies Baswedan ini, koalisi perubahan ini baru setengah jalan, belum setengah jalan, nyebutnya gitu ya Mbak ya? Iya, iya. Jadi masih panjang prosesnya. Artinya apa? Buat para pendukung Anies ini memang masih belum final nih untuk dukungan dari tiga partai ini, masih mungkin berubah. Itu posisinya seperti itu. Karena kenapa kita masih mungkin berubah? Karena itu kan sampai tanggal 19 Oktober. Pendaftaran itu kan dimulai, pendaftaran presiden tanggal 19 Oktober. Sampai hari itu belum pendaftarannya, kita masih belum menyatakan definitif. Belum bisa, walaupun kemarin tiga partai sudah menyatakan itu. Itu satu ya. Tapi kalau sampai kemudian terjadi pada hal itu terjadi pada Nasdem, ya Nasdem akan zong ini dalam pemilu 2024, karena kan Nasdem ini kan pindah kuadran ya dengan mendukung Anies. Dia kan kita mesti ingatin lagi pada Pilgub DKI Jakarta, dia pendukung Ahok berhadapan dengan Anies Baswedan kan begitu. Ya, dan dan di situ dia artinya dari kuadran tengah kiri ya, kiri tengah, dia ke kanan, ke tengah kanan kan, kanan tengah gitu ya. Sekarang kan yang terjadi begitu kan, ini dia mulai masuk ke segmen ceruk pemilihnya PKS gitu kan. Dia tiba-tiba balik lagi tidak menjadi pendukung Anies, ya dia nggak akan dapat apa-apa di tengah, di kanan dia nggak dapat, di kiri dia udah ditinggalkan, karena banyak juga yang mundur karena waktu itu pencalonan Anies Baswedan kan gitu kira-kira Mbak ya. Nah ini yang mesti saya kira Pak Surya Paloh pasti kalkulasinya juga tidak sederhana. Yang kedua Mbak, saya ingin lihat dari hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati yang tadi kita singgung. Sejak pemilu, sejak hari ulang tahun PDIP yang ke-50 kemarin kan itu jelas, satu Pak Jokowi udah selesai nih soal 3 periodenya, sudah selesai penundaan pemilunya, benar-benar ditutup oleh Ibu Megawati. Kalau toh kemudian kemarin tambah adanya menyebutkan MK juga tidak membolehkan dia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, saya kira ini nggak relevan lagi, karena memang ini dulu itu kan itu bagian dari strategi, ingat Projo ya, apa namanya? Ya Prabowo Jokowi. Apa singkatannya Projo juga bukan? Apa namanya? Bukan. Singkat saya lupa. Saya lupa. Kan ada wacana kalau Jokowi tidak bisa 3 periode, itu nanti akan dia menjadi wakil presidennya. Dan itu udah ada relawannya loh, udah dibentuk loh itu ya. Sudah. Dan serius relawannya ini. Relawan serius. Tapi kan opsi itu udah lama dihapus gitu. Jadi kalau toh kemudian sekarang Mahkamah Konstitusi yang langsung itu waktu itu kemarin itu ketua majelisnya itu Pak Anwar Usman ya, itu adik iparnya Pak Jokowi, jangan dianggap bahwa bagian enggak MK sekarang benar-benar independen ya, yang begitu bisa ditolak. Ini kan yang mengajukan Muhdi Purwopranjono ya, ketua Partai Berkarya yang rebutan posisi partai ini dengan Tommy Soeharto gitu ya. Nah, jadi ya ini memang opsi itu memang udah enggak, walaupun diizinkan, saya kira opsi itu udah enggak muncul, enggak jadi opsinya Pak Jokowi lagi. Nah,
Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini juga bagian dari fight back dari Pak Jokowi melawan Ibu Megawati? Karena Pak Jokowi kan sudah melakukan fight back dengan mempreteli posisi ketua kepala BIN, dengan mempreteli kewenangan mengkoordinasikan intelijen dari Pak Budi Gunawan, orang dekatnya Ibu Megawati, diserahkan kepada Pak Prabowo, kan gitu. Nah, itu kan terus itu satu. Jadi kelihatannya ini makin mengeras. Tapi saya ya sepakat dengan Anda bahwa ini jangan dianggap bahwa reshuffle udah selesai, masih akan terus ada usaha-usaha macam-macam. Tapi sampai hari ini kita membacanya seperti itu. Berarti Pak Jokowi ini masih belum tunduk pada tekanan dari PDIP untuk menendang Nasdem. Sebenarnya spesifik ini reshuffle-nya itu kan Nasdem ya, Mbak ya, spesifik gitu ya. Nah, yang berikutnya itu juga yang menarik, kita harus mengamati juga posisi Pak Prabowo. Prabowo kan sangat aktif. Nah, nanti ini ya kita nyambung nih ke soal Gibran, soal Kaisang gitu ya. Nih, saya selalu mengingatkan bahwa kalau sekarang Pak Jokowi sudah tertutup peluangnya untuk menunda pemilu, untuk memperpanjang masa jabatannya, tapi kan Pak Jokowi masih berkepentingan menyelamatkan dinastinya, gitu. Dan ini dinastinya itu jangan ngomong cuman Gibran dan Bobi, tapi tambah Kaisang yang mau jadi jadi wali kota Solo kan gitu, menggantikan Gibran yang akan naik kelas menjadi gubernur di Wali kota. Jakarta. Iya. Gibran kan jadi gubernur Jakarta atau di Betul. Jawa Tengah kan gitu. Nah, kita Betul. juga yang ketiga kita melihat bagaimana Pak Prabowo, safari Pak Prabowo gitu ya, bahasa yang lebih enak safari lah, jangan pakai sowan gitu ya, ke Gibran, kemudian ke mana, ke Bobi Nasution di Medan, dan juga seperti dikatakan oleh Sandiaga Uno bahwa sebenarnya Gibran Kaisang itu akan masuk ke Gerindra gitu di bawahnya. Ini menarik, apakah kalau itu ada kaitannya dengan hubungan antara Ibu Megawati dengan Jokowi gitu. Kalau benar seperti itu berarti Pak Jokowi lebih menjalin aliansi dengan Pak Prabowo untuk menghadapi Ibu Megawati. Itu indikatornya jelas tadi, itu menyerahkan posisi kewenangan kepala BIN ke Pak Prabowo. Itu maksudnya Pak Jokowi seperti itu. Tapi apakah kemudian Pak Prabowo juga mau langsung berhadapan dengan Ibu Megawati? Saya kira enggak juga gitu. Ini menarik jadi kalkulasi-kalkulasi politiknya, Mbak. Iya, iya. Kalau yang terakhir itu saya juga melihatnya demikian, Mas Hersu. Dengan apa kepercayaan yang demikian besar gitu dari Pak Jokowi, sampai kemudian kewenangan dari kepala BIN itu dialihkan kepada Pak Prabowo begitu ya, dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, ini kepercayaan yang demikian besar. Dengan pengalihan itu saja kita bisa melihat, orang boleh saja dan pengamat juga pada berpersepsi bahwa keselamatan gitu ya, atau keberlangsungan dari dinasti politik Pak Jokowi, yaitu anak-anak dan juga menantunya itu antara lain diserahkan di tangan Pak Jokowi, di tangan Pak Prabowo sebagai orang yang dia percaya begitu, Mas Hersu. Dan kemudian Pak Prabowo itu menyambutnya dengan melakukan safari begitu, melakukan safari, kemudian bertemu dengan Gibran, bertemu dengan Bobi dan sebagainya, menandakan bahwa iya, saya ada sebagai salah satu Jokowismen gitu kan. Kan ada banyak ini orang-orang yang orang-orang Pak Jokowi begitu, dan salah satunya saat ini kemudian yang kedudukannya di atas saya rasa ini adalah Pak Prabowo begitu, dan Iya kemudian dong, Pak Prabowo kan punya partai politik. Kalau Ganjar ya, saya kira, kalau sampai hari ini Ganjar itu udah selesai gitu. Sampai hari ini ya, bisa aja ya, situasi nanti berubah ya. Karena pasti kalau saya jadi Pak Jokowi pun saya akan memilih Pak Prabowo, karena kalau kalau Ganjar kan nggak, dia begitu tidak didukung oleh Ibu Megawati, dia layangan putus kan gitu. Iya, iya, iya betul Mas Ersu. Dan kemudian juga soal apa namanya, reshuffle itu tadi ya, ya itu memang eh, orang boleh saja mempertanyakan kenapa itu hanya berlaku untuk Nasdem begitu ya, mengapa tidak dengan yang lain? Tapi ini juga akan menjadi kampanye buruk juga bagi Pak Jokowi begitu, bagi kabinet, karena banyak sekali catatan-catatan pada kementerian yang lain, misalnya dari Mendes gitu kan, itu dinilai tidak cukup signifikan kinerjanya, dan juga dari misalnya dari Menaker begitu, dinilai saat ini kinerjanya buruk sekali karena begitu banyak terjadi pengangguran, pemecatan, dan kemudian juga terjadi konflik perburuhan gitu ya, dan juga ada perusahaan yang terakhir itu adalah konflik antara
pekerja lokal dengan TKA Cina yang ada di Morowali itu kan bagian dari kerja dari Menaker, tapi itu ternyata tidak disentuh sama sekali begitu. Nah, ini saya rasa itu salah satu catatan begitu Mas Hersu yang kemudian akan memperburuk Pak Jokowi, citra Pak Jokowi ke apa untuk saat ini dan juga untuk kedepannya. Nah, soal reshuffle ini saya rasa itu masih akan kita melihatnya masih akan terus berlangsung ya Mas Hersu. Kita enggak Jadi dan itu jadi bargaining politik, jadi bargaining betul, politik. jadi bagian politik dan saling sandera juga begitu kan. Ya, Ini ya. kalau saya melihatnya sih ini sesuatu yang ruwet gitu ya. Karena ini adalah soal Anda ini adalah soal Anda kayak Pak Jokowi yang namanya ruwet 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 gitu ya. iya, karena di sini adalah soal keberlangsungan dari dinasti politik itu sendiri. Begitu juga dengan keberlangsungan dari berbagai proyek-proyek besar yang melibatkan triliunan rupiah. Salah satunya misalnya mobil listrik, motor listrik, terus kemudian apa subsidi untuk kendaraan listrik tersebut di tengah-tengah ekonomi yang saat ini membutuhkan keberpihakan untuk stunting masih besar, keberpihakan untuk pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Sementara itu adalah subsidi untuk orang kaya. Nah, ini ruwet sekali karena ini tapi juga berkaitan dengan Pak Jokowi masih berusaha supaya setelah kalau seandainya sekarang kan sepertinya sudah tidak ada harapan lagi seperti kata Mas Hersu kan dia sebagai cawapres pun sepertinya sudah tidak mungkin lagi karena sudah Nggak mungkin, bukan sudah tidak sepertinya, karena keputusan Mahkamah ya, Konstitusi. memang tidak mungkin, betul. Karena sudah ditutup oleh MK begitu. Sebelumnya itu kan Pak Yusril yang mengatakan bahwa ada Ya, celah bahwa dia akan menjadi diajukan menjadi cawapres begitu. Kalau sekarang kan sudah tidak mungkin. Nah, ini saya rasa justru akan membuat gerilya itu semakin seru begitu ke ya. depannya. Jadi kan Karena satu harus ada ditutup yang ya. wadah itu. Ya. Pak Jokowi untuk jadi presiden dari tutup, untuk nunda pemilu tutup, untuk jadi wakil presiden tutup. Tapi kan masih ada kepentingan, makanya saya kepentingan anak dan menantu itu ya saya kira faktor itu masih diperhatikan. Dan Pak Jokowi sekali lagi saya ingatkan, meskipun orang banyak ngomong sitting duck, lame duck, tapi beliau tetap presiden yang punya instrumen-instrumen yang bisa digerakkan untuk melakukan berbagai macam cara termasuk menghambat soal Anies. Nah, pasti kalau dari sisi Pak Jokowi itu Anies itu pasti tidak masuk dalam opsi di situ ya karena kan bagaimanapun ini kan jelas dia bukan continuity dari Pak Jokowi, dia change dari Pak Jokowi. Kemarin pernyataan Anies soal kereta api cepat itu saja kan itu jelas itu dan dia pernah ditanya wartawan kalau bagaimana soal kereta cepat dan IKN dia kan pernah bilang ya lihat aja apa yang saya lakukan di Jakarta kan dia sempat menyatakan begitu kan dia. Nah itu kan sebenarnya udah sinyal. Jadi saya kira ini menarik bagaimana kepentingan Pak Jokowi itu bertabrakan atau bahkan nanti mungkin bertemu dengan kepentingan juga Surya Paloh gitu ya di sini kan. Karena kalau dia pilihannya kalau dia akan membiarkan Surya Paloh terus mendukung Anies Baswedan kan berarti sama juga dia mengamputasi peluang dia untuk tetap punya akses pada kekuasaan kan gitu. Apakah kemudian ada deal-deal semacam itu? Karena dalam politik kan nggak boleh kenceng-kencengan kan harus tarik ulur ya kamu maju selangkah saya mundur selangkah gitu nggak boleh dua-duanya yang satu mundur yang satu maju terus nggak bisa juga semacam itu. Ini menurut saya menarik karena itu kalau berkaitan dengan Anies itu kemarin apa yang dilakukan oleh Gibran itu walaupun sebenarnya selesai sambil lalu itu kan itu bagian dari downgrade tadi itu dari bagian bahwa Anies itu pokoknya opsi yang harus dicoret oleh Pak Jokowi. Bagaimana caranya? Iya, itu masih banyak cara karena bagaimana Pak Jokowi itu presiden gitu. Iya ya Mas Hersu. Apa yang dikatakan oleh Gibran ini kan juga ya tidak sekedar wali kota kalau Gibran ini kan karena dia adalah putra mahkota dari Pak Jokowi begitu. Dia sehingga apapun yang dia katakan apapun gestur begitu ya baik itu di media sosial maupun secara langsung apa yang dia bicarakan itu pasti akan langsung disambut. Nah, kemarin Gibran ini mengatakan menjelaskan gitu kepada media bahwa Pak Anies ini ketika datang ke Solo itu adalah untuk sebuah acara internal yaitu bertemu dengan para dalang dan kemudian udah langsung pulang kembali begitu dengan menggunakan private jet. Nah, ini saya rasa tidak sekedar hanya perkataan yang menjelaskan karena wartawan juga tidak menanyakan bahwa dia pulang dengan apa dan sebagainya tidak ada begitu. Tapi dia menambahkan ini memang ada intensi di insinuasi. iya
Ini suasi. Dan kemudian itu ditangkap langsung ya, ditangkap langsung dan menjadi salah satu topik yang viral Nah, begitu di media nggak sosial. salah Mbak, nggak terlalu kaget lah yang gitu-gitu Ya, mereka cari celah apapun. Menurut saya sih ya sudah betul. lah kalau memang itu digoreng itu biasa saja dan itu risiko dalam politik digoreng sama juga. Ya. Saya ingat dulu Pak Jokowi juga ketika dulu karena yang dicitrakan kan Pak Jokowi dulu sederhana gitu, tapi ketahuan juga pakai private jet juga dipersoalkan. Sementara Hmm, kalau dulu Pak Jokowi itu kan dipersoalkan dengan kesederhanaannya. Kalau Anies kan berkaitan dengan narasi anti oligarki. Kan kemudian orang bertanya-tanya, ini pesawat private jetnya siapa yang dipakai? Toh ternyata pakai oligarki juga kan gitu sebenarnya hmm. narasinya ya. Betul sekali Mas Ersu. Memang yang kejadian yang pertama yang kemarin ke Riau dan kemudian Sumatera Barat itu kan dijawab oleh Nasdem bahwa itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Nasdem untuk Pak Jokowi karena memang Itu Anies Baswedan ya. untuk Anies Baswedan dan fasilitas serupa dulu pernah diberikan kepada Pak Jokowi. Jadi dia mengingatkan itu bahwa pada tahun 2014 saja Pak Jokowi itu yang kalau kita melihat narasinya adalah narasi kesederhanaan, jual brandingnya adalah kesederhanaan. Misalnya bajunya seharga 100.000, sepatunya 120.000 dan sebagainya. Tapi naiknya private jet begitu kan? Ini sebenarnya sesuatu yang Traditif sesuatu yang iya dan ternyata itu tapi dilakukan. Nah, sementara kalau Anies sekarang itu adalah narasinya adalah anti oligarki, tapi pakai ini pakai kemudian barangnya oligarki juga gitu. barangnya oligarki juga begitu kan. Nah, padahal kalau seandainya ini sama-sama Mas Hersu, memang partai pengusung sekarang mana yang namanya partai itu tidak memiliki uang dan kemudian petingginya itu tidak memiliki private jet begitu. Misalnya taruhlah partai-partai yang lain Demokrat, saya yakin mereka bisa private jet itu memang tidak selalu dimiliki, tapi itu bisa juga disewa Mas Hersu karena itu berupa Bisa. pesawat charter begitu kan. Nah, kalau seandainya kita melihat ini, saya justru memandangnya itu sebagai sesuatu yang terbalik. Mungkin sama, mungkin ada beberapa pengamat yang juga melihatnya demikian, Mas Hersu. Lebih baik ini seorang capres loh ya. Nanti pun kan ada capres yang lain selain dari Anies. Dia lebih baik memakai private jet deh. Karena ini dimiliki secara pribadi, kemudian digunakan untuk keliling-keliling bertemu secara umum kepada publik. Daripada dia menggunakan fasilitas pribadi, menggunakan fasilitas dinas atau fasilitas dari negara untuk keperluan pribadi begitu. Karena kemudian memang ini yang rame narasi yang mengkontra dari apa yang dikatakan oleh Gibran ini saya rasa ini netizen cukup cerdas. Mereka kemudian mengingatkan bagaimana ketika Kaisang itu menikah itu disediakan landasan itu untuk 52 pesawat private jet begitu kan Mas Hersu. Artinya private jet ini kalau di Indonesia sekarang bukan merupakan sesuatu yang kemudian dia identik dengan oligarki. Bahkan artis-artis saja juga crazy rich itu pada punya private jet begitu. Dan kemudian juga ada misalnya ada juga yang menjawabnya bagaimana dengan 11.800 personil tentara dan Polri yang mengawal pernikahan Kaisang dan juga disiapkannya Rantis dan Rantur ketika Ya, itu untuk oke. ini kan milik negara tapi digunakan untuk sesuatu yang bersifat private begitu. Kalau saya sih lihatnya dari konotasi yang positif saja. Karena apa? Kalau kita tahu motifnya para netizen itu, tentu ini kan karena ini buzzer sebenarnya ya, lebih pada buzzer gitu, Ya, ataupun downgrade gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada bagusnya juga, karena kita mengingatkan bagaimanapun juga kekuasaan itu tend to corrupt gitu ya. Jadi menurut saya juga bagus kalau diingatkan untuk mawas diri, tapi kalau memang tidak terjadi apa ya jelaskan aja secara transparan kepada publik itu. Jadi nggak perlu digoreng sana goreng sini dan nggak perlu baper juga kalau dikritisi semacam itu. Buat saya sih posisinya semacam itu gitu Mbak. Ya. ya, Terus iya, iya, betul betul sekali. Dan kalau melihat karakter dari Mas Gibran ini kan memang iseng, iya memang Iseng. dia iseng dan kemudian narasinya ini memang berbeda. Saya rasa begitu Mas Hersu. Ini yang sampai sekarang ini masih selain selain soal Anies ini saya hanya ingin mencontohkan saja. Salah satu narasi Mas Gibran gitu yang isengnya dia, misalnya dia mencuit tiba-tiba mencuit ya. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat angka 212?
Ini kan sebenarnya tidak ada konteks saat ini sudah tidak dalam rangka ada reuni 212, juga tidak ada demo-demo dari para ulama 212 misalnya, karena ini cuitan ini baru beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar tanggal 28 atau 29 Januari, dia mengatakan apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat angka 212. Kemudian dia memberikan pilihan Wiro Sableng ataukah tanggal 21 Februari. Kalau 21 Februari kan disebutnya 212 begitu ya. Terus kemudian netizen ini kita makanya saya suka geli-geli sendiri kalau lihat di medsos. Ada yang menjawab demikian, menjawab dari cuitan dari Gibran itu, apa yang terlintas di pikiran Gibran ketika mendengar SMK. Oke, saya kira ini kita keluar dari konteksnya ya. Oke. Oke, mari. Saya kira kita sudah cukup bahas semuanya ya isu ini. Jadi sekali lagi kita mesti ingatkan, kita mesti waspadai karena para politisi ini selalu melakukan berbagai manuver-manuver. Jangan salah nanti karena manuvernya terlalu berat, nanti bisa dia semua nggak dapat apa-apa nih nantinya. Akhirnya yang terjadi kan seperti itu ya. Kalau ya, dan seharusnya partai-partai ini menyadari, Mas Hersu, manuver-manuver itu bisa berakibat kepada zong untuk ya, bisa partainya. dong. Ya, ya. Seperti misalnya Pak Surya Paloh. Beliau ini kan mohon maaf juga sudah berusia begitu ya, dan kemudian kemarin sempat ke Jerman, kemudian berobat katanya begitu. Artinya dia kan juga mewariskan partai ini kepada anaknya, kepada Prananda, juga orang-orang di sekitarnya begitu. Kalau diwariskan dalam keadaan partai itu turun ke bawah, terjun bebas, zong, itu kan sayang sekali gitu. Ya, ya. Jadi kalau Pak Surya Paloh sekarang ini melakukan manuver betul dan dia punya deal politik khusus dengan Jokowi, itu bisa zong dua ya. Anies bisa zong karena di Pak Surya kali melintir, tapi Pak Surya Paloh juga bisa zong karena meninggalkan Anies. Jadi sama-sama zong. Nah, Pak Jokowi, nah bagaimana ini kita yang mesti tunggu karena sekarang ini sementara ini yang zong, tapi belum zong betul itu PDIP karena dia berharap betul terjadi reshuffle tapi ternyata belum ada reshuffle. Tetapi saya kira PDIP belum menyerah. Jadi masih kita tunggu ya Mbak soal reshuffle kapan dan sebagainya, dan kemudian kelanjutannya di mana Pak Surya Paloh katanya juga akan melakukan safari-safari ke partai-partai lain juga gitu. Ini kita nggak ngerti apa yang sedang dimainkan oleh Pak Surya Paloh, tetapi yang jelas bahwa memang tidak selinier yang dipahami oleh netizen, publik atau relawannya Anies Baswedan bahwa sekarang udah selesai ini, sudah dapat tiket. Ternyata enggak, ini masih, kita meminjam saja bahasa Demokrat, ini masih belum separuh jalan gitu ya. Oke, gitu ya Mbak Gi ya. Oke, kita menunggu mereka jadi nggak melakukan deklarasi bersama koalisi perubahan ini. Yes, oke, terima kasih Mbak Gi. Sampai ketemu lagi kita. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam 0%. Tetap 0%.